Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, Tribuners, hari ini merupakan salah satu momen bersejarah di Indonesia, di mana pada hari ini di 27 November 2024, rakyat Indonesia memilih pemimpin mereka di daerah, salah satunya di Lampung. Setelah pemilihan tadi, sejumlah lembaga survei sudah melakukan hitung cepat atau quick count di Lampung. Dari 2 cagup yang mencalonkan diri, hasil lembaga survei itu, hasil quick count menetapkan pasangan calon gubernur Ahmad Mirzani Jausal dan Jihan Nurella sebagai unggul dengan angka 82%. Malam ini saya bertemu langsung dengan Rahmat Mirzani Jausal atau biasa disapa Yai Mirza. Ya, Selamat malam, Yai. Dari hasil quick count ini gimana, Yai, menurut? Ya, quick count itu kan metode ambil sampling cepat dari seluruh dari beberapa TPS untuk merepresentasikan perkiraan hasil perhitungan pilkada ya, hasil perhitungan akhir di pilkada ini. Artinya ini baru representasi, baru gambaran, tapi memang secara metodologi memang surveyor menetapkan ada margin error yang tidak terlalu besar lagi ya. Kita pada prinsipnya kita menunggu hasil keputusan KPU keluar ya, keputusan KPU dari karena baru beberapa hari lagi baru di pleno di kecamatan, kemudian kabupaten, baru di provinsi ya. Tapi kira-kira kami dapat laporan dari teman-teman saksi dan teman-teman partai, dari teman-teman koalisi, ya angkanya secara internal ya cukup ya menggembirakan ya. Kami melihat ini menjadi semangat yang luar biasa. Tapi kan ini angkanya sangat signifikan kalau dari hasil quick count, 80, lebih dari 80% gitu. Iya, kan? kalau dari quick count seperti itu, gitu. Dan merata di semua daerah. Iya, betul, dari semua daerah. Ya. Kedepannya gimana dia? Kalau sudah dari hasil quick count ini, walaupun secara ini kan metode ilmiah yang bisa biasanya hasil quick count itu pasti sama dengan hasil pilkada. Ya, relate-nya seperti itu gitu. Ya, artinya ya kita mengawal ya, tentunya sekarang kita mengawal hasil pilkada ini. Kita juga dari Badan Saksi Partai Gerindra juga sudah mengumpulkan seluruh C1, sudah menginput, saya dengar sudah 100%, dan memang dari kami secara internal hasilnya tidak jauh berbeda dari quick count gitu. Tapi kita menunggu yang final adalah hasil keputusan KPU. Satu lembaga survei kan melakukan exit poll, wawancara langsung kepada pemilih, dan salah satu alasan kenapa memilih Yai Mirza karena mereka menginginkan perubahan dan meminta perhatian. Nah, gimana menanggapi? Ya, memang fenomena ini sudah kami lihat dari Pilpres kemarin. Kebetulan saya di Pilpres banyak sekali Prabowo menang ya. Jadi kenapa Prabowo menang? Kita tuh menang nomor 3 terbesar se-Indonesia Prabowo gitu. Karena saya melihat banyak sekali harapan masyarakat Lampung terhadap Pak Prabowo kalau Pak Prabowo ini jadi presiden. Nah, ini harapan ini yang membuat ada gerakan di Provinsi Lampung memilih dari masyarakat bawah ini, dari masyarakat di daerah-daerah, di kabupaten, di desa-desa untuk datang ke TPS memilih Pak Prabowo. Nah, gerakan ini yang berlanjut ketika pilkada ini. Ya memang kemenangan Pak Prabowo ini membuat Pak Prabowo senang. Di Provinsi Lampung beliau tidak pernah menang, beliau senang dan beliau ingin berterima kasih kepada Provinsi Lampung, kepada masyarakat Lampung. Beliau juga sadar ini besar menang kemarin karena artinya banyak sekali harapan masyarakat Lampung kepada beliau, dan beliau akan berterima kasih, akan berusaha menuntaskan menjadikan Lampung prioritas dalam pembangunan. Terkait Pak Prabowo, kalau pemerintah provinsi kan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, artinya masyarakat Lampung melihat majunya sebagai gubernur ini salah satunya adalah merepresentasikan harapan mereka kepada Pak Prabowo bisa melalui saya. Kira-kira begitu. Jadi memang ya ini jujur
bukan karena saya hebat, bukan karena saya bagus atau punya pengalaman, tapi memang murni harapan masyarakat Lampung terhadap keinginan Lampung menjadi lebih baik, dan ini terrepresentasi ketika Pilpres kemarin. Kalau untuk program sendiri gimana ya? Pak Prabowo kan misalnya punya program hilirisasi Betul. ke daerah. Ya tentunya kita di provinsi tidak banyak bisa buat program inisiatif yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Nah, tentunya apalagi APBD kita kecil, sangat kecil kan, kecil ya. Tentunya kita melihat program pemerintah. Goals pertama kami ingin segera mengeksekusi program pemerintah pusat di Provinsi Lampung, dan kedua kita akan mengkapitalisasi program pemerintah pusat ini menjadi keunggulan-keunggulan lainnya di Provinsi Lampung. Jangan sampai ada program pemerintah pusat ini pertama tidak jalan karena beririsan dengan program Provinsi Lampung. Yang kedua juga hasilnya pun harus maksimal, hasil maksimal. Jadi kita ingin berkolaborasi, berintegrasi, dan program-program kita juga menunjang dan ditunjang oleh program pemerintah pusat. Nah, kalau ke bawahnya gimana nih? Jadi contohnya begini, misalnya Pak Prabowo ingin memberi minum susu dan makan bergizi. Iya, minum susu bergizi. Mulai 2025. 2025. Yang jelas kita harus segera mempersiapkan komponen-komponen pendukung agar program ini bisa berjalan, yang tidak disiapkan oleh pemerintah pusat, yang kira-kira ada leak itu ya, ada celah yang belum bisa jalan, itu yang kita akan siapkan, dan kita akan jadi kapitalisasi, itu menjadi keuntungan yang maksimal buat masyarakat Lampung. Ini kan misalnya harus kita ingin makan bergizi dan susu ini beli oleh masyarakat, oleh petani-petani, oleh masyarakat di pedesaan, oleh kelompok tani, koperasi tani. Tapi sementara untuk minum susu saja di Lampung kan nggak ada sapi perah. Nah, siapa yang menyiapkan sapi perahnya? Siapa yang menyiapkan infrastrukturnya? Siapa yang menyiapkan SDM-nya? Siapa yang menyiapkan daerahnya? Ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ini kita akan wujud dari kolaborasi ini. Jadi akan mandiri. Provinsi Lampung akan mandiri untuk menyiapkan program pemerintah pusat itu sendiri. Ya tentunya kita akan mendorong program pemerintah Provinsi Lampung agar program pemerintah pusat bisa terintegrasi dengan baik, bisa ya dengan program pemerintah pusat gitu. Tapi tentunya kita juga seandainya kita juga ingin ada beberapa hal yang harus kita perkuat dari Provinsi Lampung ke depan. Itu kan perlu juga peran serta pemerintah kabupaten kota. Betul. Koordinasi kita ke depannya, apakah ada strategi? Ya tentunya begini, ya masih terlalu jauh ya untuk ngomongin akan diapakan ke depannya. Tapi kira-kira sinergisitas, integrasi, kolaborasi antara sampai ke tingkat pemerintah desa itu harus berjalan dengan baik. Gitu. Pertanyaan terakhir untuk Yai Mirza, ini pemilihan sudah selesai. Ada perbedaan pilihan, ada ajakan nggak untuk masyarakat Lampung supaya kembali bersatu? Ya, rumus untuk maju ini bersatu, rumus untuk berkembang, untuk lebih baik itu guyup, gotong royong, bersatu, bergandengan tangan, saling bahu isi mengisi, ya. Hal ini harus ada di masyarakat di Lampung, ya, dari seluruh suku, dari seluruh demografi, dari suku, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lain-lain ini harus melakukan bersama. Terutama ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berbeda pilihan ketika pilkada. Kita yang akan harus bersatu dulu, baru semua masyarakat bersatu. Jadi ya tentunya untuk bersatu, untuk rukun, kita harus sadar ya. Pilkada sudah selesai tanggal 2 November, apapun hasilnya yang diputuskan oleh KPU, itulah keputusannya, kita hormati dan kita guyup kembali gitu. Oke Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Rahmat Mirzani Jausal. Sampai jumpa lagi di podcast Tribun Lampung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.